Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai lovely teachers, hari ini saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat Google Formulir menggunakan Form Builder. Pertama-tama kita buka browser, lalu di sini bisa kita pilih langsung ke Drive, ke icon yang di titik 9, atau kalau saya biasanya klikkan drive.google.com. Kemudian setelah kita masuk ke Google Drive Gmail kita akan mengupload file yang ingin kita buat sebagai soal. File itu sudah kita klik di Microsoft Word sebelumnya dan tinggal di-upload di Google Drive. Tunggu sampai Google Drive-nya semuanya sudah terbuka. Ya, dari sini kemudian tambahkan file upload. Lalu dia akan mencari file mana yang akan kita inginkan. Saya membuat assignment 2. Lalu dia akan terupload assignment 2 di dalam Google Drive berupa Google Word. Kita bisa cek di Google Drive kita apakah sudah atau belum. Masuk. Ya, di situ ada assignment 2. Kemudian kita buka. Maka tampilannya akan seperti ini. Lalu kita klik Open with Google Docs. Open dengan Google Dokumen, maka menjadi seperti ini. Kemudian kita edit, buang angkanya. Kenapa? Jika kita ingin mengacak soal itu pada Google Formulir, kita harus membuang angkanya. Nomor soal yang kita buang. Selanjutnya, kita save file ini menjadi Google Dokumen. Ya, akan jadi seperti ini tampilannya. Lihat di situ menjadi Google Dokumen. Kalau yang sebelumnya masih Google Word, yang ini Google Dokumen. Kemudian kedua file itu kita tutup. Lalu kita kembali ke Google Drive kita dan membuat Google Formulir yang baru. Kita klik tambah, lalu more, lalu Google Forms, pilih blank form atau formulir kosong. Seperti biasa membuat Google Formulir. History untitled form artinya belum ada isi, kita ketikkan untuk meminta data pribadi siswa. Pertama, kita tulis judulnya assignment 2, lalu name dengan short answer, lalu ini wajib karena harus diisi, kalau jadi siswa tidak bisa melewatkannya. Selanjutnya, kelas. Untuk kelas kita bisa pakai multiple choice atau drop down ataupun checkbox. Ini sama saja, tapi saya lebih sering menggunakan drop down. Lalu wajibkan. Selanjutnya kita tambah lagi dengan absence number. Nah, ini harus menggunakan angka. Di number atau angka adalah angka di validasi di bawahnya. Respon validasi. Validasi respon dalam bahasa Indonesia. Kemudian wajibkan.
Untuk soal, kita tinggal menambahkan bagian. Before ini perintahnya. Perintah untuk mengisi data pribadi siswa secara benar dan tepat. Please fill in your personal data correctly. Kemudian klik di bagian bawah, soal paling bawah, lalu kita tambahkan bagian untuk bagian soal. Di seksi ini, di bagian ini kita akan menginput soal yang sudah kita buat dalam Google Dokumen menggunakan form builder. Choose the best answer for the questions below. Kita akan mengimport question dari Google Dokumen. Kalau import question tadi itu mengimport question, yang ini mengimport question dari form yang lain. Tapi ini kita akan menggunakan salah satu dari fasilitas di dalam Google. Kita klik tambah 3 titik di samping, lalu add on untuk menambahkan fasilitas. Kita harus menginstal fasilitas form builder ke dalam aplikasi kita. Di sini banyak, ada timer, kemudian yang lainnya. Kita cari ini form builder, lalu klik form builder. Kemudian install. Meminta permission, lalu continue. Kemudian dia akan masuk ke Google account pribadi kita untuk meminta izin penggunaan Gmail ini menggunakan Google Form Builder. Kita klik Gmail yang akan digunakan, lalu allow atau izinkan. Begitu form builder sudah terinstall, klik done, kemudian keluar. Ya, maka akan terlihat ada add-on di situ. Fasilitas itu sudah bisa digunakan. Selanjutnya, kita klik icon itu, kemudian form builder, lalu ada kata start. Nah, dia akan menampilkan seperti ini. Where do you want to import from? Jadi dari mana kita akan mengimport soal? Kita akan mengimportnya dari Google Dokumen yang tadi. Assignment 2. Maka kita akan diarahkan ke Google Dokumen yang ada di drive kita seperti yang sudah kita buat tadi. Lalu tinggal cari, klik, lalu select. Maka dia memproses soal untuk diimport ke dalam Google formulir kita. Bisa kita lihat di bawahnya. Itu ada 5 soal yang akan kita import. Lalu kita import selected. Proses mengimport masih, tunggu agak lama. Nah, ini menunjukkan sudah masuk. Lihat ada soalnya di situ dengan nomor soal yang sudah dihilangkan karena kita akan mengacak pertanyaannya, urutan pertanyaannya nanti. Kemudian itu tergantung selera Bapak Ibu. Jika ingin soalnya diacak bisa. Kemudian berikan kunci jawaban. Pertama kita acak dulu option, shuffle option.
kemudian satu persatu karena optionnya ingin saya acak. Tidak hanya soal, tetapi optionnya juga ingin saya acak. Jadi kita pilih di tanda 3 titik, lalu kita shuffle option order. Ya. Kemudian kita ke arah pengaturan Google formulir. Di situ ada general. Apakah kita ingin meminta email siswa untuk respon? Boleh kita klik, kalau tidak perlu. Limit 1 kali respon. Atau selanjutnya shuffle question order. Nah, ini kita acak, makanya tidak dikasih nomor soal. Kemudian jadikan sebagai kuis, karena nanti di akhir pengerjaan soal siswa akan mendapatkan immediately skor yang diterima. Oke. Selanjutnya kita bisa membuat kunci jawaban dan menambahkan poin. Karena ada 5 soal, poinnya saya berikan 20 untuk 1 soal. Get answer key, poin 20. Kemudian klik kunci jawabannya yang dimana 8, kemudian done. Lalu klik lagi answer key soal berikutnya, lalu tambahkan poinnya 20, lalu klik kunci jawabannya yang mana, kemudian klik done atau selesai dalam bahasa Indonesia, dan seterusnya sampai soal yang terakhir. Setelah selesai, kita pastikan bahwa poin yang akan didapat oleh siswa adalah 100. Ya, total poinnya. Lalu kita akan merubah tampilan dari Google formulir kita supaya jika dilihat dari jauh, dari luar tampilan bisa berbeda, kita hafal dan lebih menarik. Silahkan dipilih apakah dari fasilitas yang sudah diberikan oleh Google atau kita pilih gambar kita sendiri. Nah, saat ini saya ingin memilih gambar saya sendiri. Ini sepertinya tidak bisa. Saya ganti gambarnya. Mungkin saya pilih yang ini saja. Ini ya, books. Oke, nah ini sepertinya bisa. Ya, tinggal di adjust atau disesuaikan. Dan pilih dan. Kemudian setelah tampilannya berubah, selanjutnya kita mengganti background dari Google formulir kita, sesuaikan dengan keinginan kita masing-masing. Jika sudah sesuai, kita bisa keluarkan. Kemudian kita melihat tampilan bagaimana jika siswa mengerjakannya menggunakan komputer. Kita klik tanda mata di atas. Nah, maka seperti inilah jika siswa mengerjakan tugas kita. Mari kita coba mengisinya.
buat. Kemudian next itu data pribadi, lalu inilah tampilan soal yang akan kelihatan di laptop siswa jika siswa mengerjakan menggunakan laptop. Oke. Demikianlah cara membuat Google Formulir menggunakan Form Builder. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.